يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Barakallahu fikum. Subhanallah. Di awal surat An-Nisa, bayangkan di dalam Al-Quran itu ada surat khusus dengan nama An-Nisa. Ada surat laki-laki ya? Nggak ada. Hah? Masya Allah. Nah, surat An-Nisa yang menunjukkan perhatian Islam kepada perempuan. Sebagian perempuan merasa dizolimi, seakan-akan dia merasa ustadznya ini laki-laki semua, jadi ustadznya selalu berusaha untuk lebih mengutamakan kaum laki-laki. Tidak. Allah peduli dengan para wanita, semua dikasih hak. Dan tadi malam kita sudah baca bahwa Allah menyebutkan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan perempuan-perempuan itu memiliki hak, punya hak yang setara dengan kewajiban mereka. Tapi walir rijali 'alaihinna darajah. Laki-laki itu ada kelebihan. Dan kelebihan laki-laki ini secara logika, secara fitrah, secara indera itu dapat dilihat gitu. Di ayat ini Allah memulai dengan memanggil manusia. Jadi ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu khusus buat orang-orang beriman. Ada panggilan ya ayyuhan nas, itu untuk seluruh umat manusia, masuk di dalamnya yang mukmin dan yang kafir. Apa kata Allah? Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Siapa Tuhan kita? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Subhanallah jemaah.
Min nafsi wahida. Bayangkan, manusia dengan jumlah 8 miliar, kita yang berada di ruangan ini, laki-laki dan wanita, itu dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan dari satu jiwa ini Allah menciptakan pasangannya. Jadi kalau Adam diciptakan dari tanah, Hawa diciptakan dari Adam alaihissalam. Kalau orang-orang Nasoro mengklaim Nabi Isa sebagai anak Tuhan karena lahir tanpa bapak, ini Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Ini Hawa nggak ada bapak, nggak ada ibu. Dia diciptakan dari seorang laki-laki. Ini menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Jadi dari semua anggota tubuh ini Allah memilih tulang rusuk. Para ulama ketika berusaha untuk mengkaji hikmah darinya, di situ ada pesan bagi para lelaki bahwa dia nggak bisa hidup tanpa wanita. Dia perlu pendamping. Nabi Adam alaihissalam berada di surga, di tempat yang semuanya indah, tapi kalau nggak ada perempuan, beliau tetap hidup kesepian. Maka kalau ada orang sudah kaya raya nggak punya istri, sebenarnya dia menderita. Rasul SAW mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, dunia ini kesenangan, dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah istri yang soleha. Tapi kalau istri nggak soleha, ahsan nggak punya istri. Antum hidup seperti di neraka. Berapa banyak laki-laki, ini mama harus paham. Kalau suaminya itu malas pulang ke rumah, berarti ada apa di rumah? Ada suami, ini ada cerita. Seorang suami curhat, Ustadz, ana itu Ustadz, sengaja pulang ke rumah nunggu istri ana tidur Ustadz. Kenapa? Kalau enggak usah ditanya dari mana, ini itu macam, ya Allah, ana udah capek kerja. Kepinginnya pulang itu disambut oleh istri. Karena memang istri itu sakinah, tempat ketenangan. Ternyata ana nggak dapat ketenangan. Makanya ana memilih pulang ketika istri tidur, anak-anak tidur, dengan harapan tidak ada keributan di rumah. Maka tolong ibu-ibu jangan sadar gitu loh, bahwasanya diciptakannya seorang wanita adalah untuk menghadirkan kedamaian dan ketenangan di dalam rumah. Dan para ulama juga menyebutkan perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kepala, wala tulang tangan, wala tulang kaki, tapi dari tulang rusuk, agar suami ini senantiasa melindunginya, bukan malah menindasnya atau menginjak-injaknya. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Takwa itu artinya mengingat Allah dan tidak melupakannya, bersyukur kepada Allah dan tidak kufur, taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Kemudian Allah sebutkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Ada orang yang meminta, aku meminta dengan nama Allah Azza wa Jalla. Ini orang kalau mau minta dengan nama ini jangan pernah meminta sesuatu yang remeh. Karena engkau bawa-bawa nama Allah.
dengan nama rahim, atau makna yang kedua seperti yang dalam terjemahan disebutkan, dan peliharalah hubungan silaturahim. Silaturahim itu artinya bukan berkunjung. Kita berbuat baik kepada yang ada hubungan rahim sama kita. Bentuk berbuat baiknya macam-macam, sesuai dengan keadaan dan kondisi. Ada yang bentuk berbuat baiknya dengan transfer uang, ada yang dengan berkunjung, ada yang dengan ucapan selamat. Kerabatnya punya anak ya, telepon, ya Allah barakallahu fiik, aku kirim hadiah buat adik kecilku. Ini termasuk menyambung rahim. Sebagian kita itu baik di hadapan kawan-kawannya. Bahkan dia punya kawan yang banyak, dihormati oleh kawan-kawannya, dianggap orang baik, tapi ternyata sama kerabatnya sendiri, sama keponakannya sendiri, sama pamannya sendiri, dia tidak bertegur sapa. Padahal Allah perintahkan jaga silaturahim itu. La yadkhulul jannah qati'. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Tidak masuk surga. Artinya diancam nih orang, walaupun dia mungkin banyak kawannya, mungkin banyak sedekahnya, tapi dia akan terhalang dengan pemutusan silaturahim ini. Ahibati fillah. Dan yang banyak membuat putus silaturahim itu apa? Urusan dunia. Mungkin urusan warisan kadangkala juga menjadi faktor pemutus silaturahim. Atau faktor perceraian seperti tadi yang kita sampaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, wa yunsa lahu fi atharih, dan ingin umurnya dipanjangkan, apa yang harus dilakukan? Falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung rahimnya, berbuat baik kepada kerabatnya. Yang paling minim jemaah, Nabi alaihissalam mengatakan, bullu arhamakum walau bisalam. Basahi rahim kalian walaupun sekedar dengan mengucapkan salam. Maka nasihat ana, insya Allah semua sudah menjalankan, tolong bikin grup keluarga. Ana Syafiq bin Riza bin Hasan, kita punya grup anak cucunya Hasan dari kakek ini. Kemudian dari pihak ibu ana namanya Nikmah binti Sulaiman Zubaidi. Kita punya grup anak cucunya Sulaiman. Jadi ini menjadi sarana untuk silaturahim. Terkadang jamaah ada yang kena musibah dari keluarga kita. Masya Allah, ana ngelihat grup ini seneng banget ana. Ada keluarga yang kena musibah, kita langsung bikin grup sendiri yang tidak ada fulana yang kena musibah, untuk mengumpulkan donasi buat fulana, untuk membantu menyelesaikan urusan fulana. Soalnya kalau kita angkat di grup itu, kesian dia kan. Maka langsung bikin grup, nanti grup ini dibubarin lagi seperti itu. Artinya kita berusaha untuk menjadikan media ini sarana untuk menyambung silaturahim. Dari situ kita tahu kondisi keluarga kita, kerabat kita. Dan alhamdulillah kalau kita lihat, hampir di setiap keluarga itu ada yang sukses secara ekonomi. Mungkin adiknya susah, ini yang susah, tapi ada salah satu yang sukses. Mereka yang seharusnya perhatian. Maka Allah katakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu selalu mengawasin kalian. Ada satu hal sebelum kita pindah ke ayat lainnya. Masalah menyambung rahim ini. Sebagian orang berpikir menyambung rahim itu balas-balasan. Karena dia berkunjung, aku berkunjung. Karena dia kasih hadiah, aku kasih hadiah.
Kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Yang disebut al-wasil, orang yang suka menyambung rahim itu bukan yang balas-balasan, bukan. Walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Yang disebut orang yang pandai menyambung rahimnya adalah tatkala diputuskan oleh kerabatnya, dia menyambung. Dia sambung. Ada yang memblokir nomornya. Ada yang diblokir nomornya sama kerabatnya. Ada. Kadangkala yang blokir itu ibunya sendiri. Iya, ada kejadian teman di Semarang, Ustaz, anak itu kadangkala diblokir sama ibu, Ustaz. Anak kadangkala datang ke rumah ibu itu nggak dibukain pintu. Apa yang harus anak lakukan? Anak sampaikan, antum datang ke rumah ibu antum bawa oleh-oleh, antum duduk di depan pintu rumah antum. Assalamualaikum ibu. Antum tunggu 1 jam nggak dibukain, antum pulang. Taruh oleh-oleh. Nanti datang lagi, sampai kapan? Ya sampai dibukain sama ibu. Kadangkala ada yang memutuskan. Dan paling tidak kita doakan orang-orang yang tidak mau bertegur sapa dengan kita. Dan sebagian kita perlu mengalah. Ustadz, yang salah dia, Ustadz. Masa ana yang minta maaf? Kita ini sedang berlomba-lomba cari surga. 2 orang yang tidak bertegur sapa. Siapa yang paling baik? Yang memulai salam lebih dahulu. Bukan siapa yang merasa benar, siapa yang merasa salah, tapi siapa yang memulai salam terlebih dahulu, yang berusaha menyambung rahimnya terlebih dahulu, dialah yang terbaik. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjut ke An-Nisa ayat 3. Ini agak berat ayat 3 ini, jemaah. Nah, tafadhol Ustaz, dibaca Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء Barakallahu fikum. Dan jika kamu takut tidak akan mendapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Barakallahu fikum. Jadi dahulu orang Arab itu kadangkala melihara anak yatim. Dia pelihara anak yatim itu sampai kemudian ternyata anak itu tumbuh besar, menarik. Kadangkala yang merawat ini ingin menikahi. Tapi karena dalam perawatan dia, maharnya kan kadangkala tergantung dia, karena dia sebagai walinya kadangkala. Maka di sini Allah arahkan jangan sampai engkau melakukan kezaliman dengan mereka, dengan tidak diberikan hak mereka secara sempurna. Lalu Allah kasih arahan, udahlah, nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai, yang baik-baik. Berapa? 2, 3, 4. Ibu-ibu kalau dengar ayat ini gimana hatinya? Tergantung jemaah. Iya. Jadi sebenarnya kalau bicara nikah lebih dari
Satu, itu Allah membolehkannya. Bahkan Allah mengatakan 2, 3, 4. Namun perlu diperhatikan. Jangan sampai berpikir tentang kesenangannya, lupa dengan tanggung jawabnya. Banyak ibu-ibu merasa kalau suaminya kawin yang kedua, suaminya itu bersenang-senang saja. Betul ibu-ibu? Padahal anak kalau dengar yang nikah lebih dari satu jamaah, iya dia mungkin bersenang-senang beberapa hari, setelah itu ruwet urusannya jamaah. Artinya ada tanggung jawab. Makanya kalau dipikir, lebih nyaman mana? Menyalurkan syahwat dengan berzina. Ketika seorang laki-laki berzina, dia cuma bayar, setelah itu selesai, nggak ada tanggung jawab dia. Tapi dia melakukan dosa besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia punya uang 100 juta. Kalau dia berzina dengan wanita 1 juta tiap wanita, dia bisa berzina 100 kali dengan wanita. Tapi ketika dia memilih menikah dengan seorang wanita yang halal, dia akan melihat tanggung jawab yang besar yang akan dia emban. Memang itu halal, tapi ada tanggung jawabnya. Kadangkala setan itu menggodain laki-laki ini untuk melakukan yang